Hai, shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Atau ada yang lagi sakit gigi, sakit perut, atau sakit hati? Jangan sakit-sakit ya, supaya kita boleh terus memuji dan meninggikan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Baiklah anak-anak, bagi memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh berkumpul semula di dalam rumah-Mu yang indah ini. Sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami. Engkau berkatilah agar berjalan dengan lancar. Semuanya Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu hari ini. Saya dan kawan-kawan telah memberikan persembahan dari hati kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Oleh itu kami minta, Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah nama-Mu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendakanmu di atas bumi di atas bumi seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki Berilah kami kan rezeki pada hari ini, pada hari ini, dan ampunilah dan ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami pun mengampuni mengampuni yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Dan janganlah
masukkan kami masukkan kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah kami bebaskan kami dari yang jahat. dari yang jahat. Karena Engkaulah Karena Engkaulah yang mempunyai yang mempunyai kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semua dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita ada peluang untuk mempelajari firman Allah lagi. Dan bagi memulakan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memulakan pembelajaran kami. Kami memohon bimbingan-Mu dan juga penyertaan-Mu di setiap pribadi kami yang ingin mempelajari firman-Mu. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita mendengarkan cerita tentang mimpi Yakub. Dan cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 5 dan juga ayat 10 hingga 17. Oke, pernahkah kawan-kawan ataupun anak-anak semua menipu adik-beradik atau abang atau kakak kamu ataupun ibu bapak kamu? Pasti kita akan takut untuk diketahui kenapa kita menipu. Hal ini terjadi kepada Yakub. Yakub yang mempunyai abang kembar yaitu Esau. Ishak dan Ribka adalah ibu bapa mereka. Yakub menipu Esau, sampaikan dan mendapat bahagian ataupun hak kesulungan, bagian berkat terbesar dalam kehidupannya daripada abangnya yang sepatutnya mendapatkan berkat itu melalui bapak mereka, yaitu berkat penyertaan daripada Allah. Di sini apabila Esau mengetahui penipuan Yakub, dia mahu membunuh Yakub, dan Yakub pun berasa takut. Ribka mencadangkan kepada Yakub untuk menyuruhnya pergi ke rumah paciknya yaitu Laban, supaya Yakub tidak dibunuh oleh Esau yaitu abangnya. Ribka berkata kepada Yakub, dia akan memberitahu Yakub apabila Esau sudah tidak marah lagi kepada dia. Dan walaupun Yakub berasa sedih, dia terpaksa meninggalkan kampungnya ataupun keluarganya untuk mengelakkan pergaduhan ataupun mengelakkan dia dibunuh oleh abangnya Esau. Dan dia pun terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada ibu bapaknya, dan dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada abangnya karena dia takut untuk dibunuh. Dengan kesedihan, dia terpaksa berjalan dan memulakan perjalanannya untuk pergi ke rumah paciknya yaitu Laban. Dalam perjalanan Yakub, dia berasa sangat sedih, dia kesunyian karena dia hanya seorang yang berjalan
dan dia berpikir tentu ibu bapanya rindu kepada dia, dan dia berpikir bahwa dia takut untuk berjalan seorang diri. Bahkan dia takut kepada abangnya Esau jika dia kembali ke rumahnya pada masa itu. Kemudian siang bertukar ke malam, tibalah Yakub untuk berehat. Dan dia sampai di suatu tempat yang mempunyai tanah yang keras dan banyak batu. Di situ dia menemui satu batu yang besar yang dia boleh jadikan bantal, dan dia alaskan batu itu untuk menjadi bantalnya. Semasa Yakub tidur, dia bermimpi. Dia melihat tangga dari bumi ke surga, dan terdapat banyak malaikat yang naik turun di tangga itu, dan di atas sana dia melihat Allah sedang berdiri, dan Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan, Allah datukmu Abraham dan Allah bapamu Ishak. Aku akan menyertaimu dan aku akan membawa engkau kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau sehingga aku melaksanakan apa yang aku janjikan kepadamu." Kemudian Yakub pun terjaga. Apabila dia terjaga, dia berkata bahwa Allah ada di situ rupanya dan sentiasa menyertai dia. Dan dia pun berjanji bahwa dia hanya akan menyembah Allah sahaja, dan dia tidur kembali, dan pada keesokan harinya dia meneruskan perjalanannya dengan penuh semangat, dan dia mempunyai semangat yang baru dengan berani karena dia sangat yakin bahwa Allah sentiasa menyertai dia. Anak-anak semua, apa yang kita boleh belajar daripada cerita ini? Yakub dapat merasakan bahwa Allah sentiasa menyertai dia walaupun dia jauh dari keluarganya, dan yakin dia akan sentiasa selamat karena Tuhan sentiasa menjaga dan memperhatikan dia. Kita semua yang mendengarkan cerita ini, kita juga harus bersyukur sebab setiap hari Allah melindungi kita, dan juga di waktu malam yang kita sentiasa pikirkan ketakutan pada waktu gelap, kita harus percaya bahwa Allah sentiasa melindungi kita, menjaga kita, memperhatikan setiap langkah kita. Oke anak-anak, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan hari ini Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan, Dia akan melindungi jiwamu.
bersyukur kepada Tuhan karena dengan berkat-Nya kita dapat mendengarkan lagi firman Allah dengan cerita yang kita dengar hari ini, yang kita belajar hari ini, dan kita harus bersyukur dengan perlindungan Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa semua untuk menutup ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Bapa, dan kami mempunyai sukacita yang sangat besar dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu yang dapat mengubahkan hidup kami, yang membimbing hidup kami ke arah anak yang menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan kami memohon pimpinan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkau terus melindungi kami, menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.